Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 08 Cupak, yang kita hormati Bapak dan Ibu-ibu SD Negeri 08 Cupak, teristimewa ibu-ibu guru penggerak yang melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah pada sore hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita masuk saja pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Ibu Elsa Martinelli. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Elsa Martinelli yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di depan kita bersama. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, lagu Indonesia Raya dan Mas Kabupaten Solok yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Yusmita. Kepada Ibu Yeni kita persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala SDN 08 Cupak kepada Ibu Ratna Dewi Hendriani SPD kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia beliaulah, maka kita bisa pada siang hari ini berkumpul untuk mengadakan program diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh guru penggerak yang ada di sekolah kita.
Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam kebodohan, dari alam kebodohan ke alam berpengetahuan yang sudah kita rasakan dan kita nikmati pada saat ini. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu guru SD Nusantara Cupa yang mengikuti acara pada hari ini, dan teristimewa sekali kepada Ibu guru penggerak kita yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Pada kesempatan ini, Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu guru penggerak yang telah melaksanakan program ini di sekolah kita. Karena guru penggerak ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjadikan guru-guru kita ini sebagai pemimpin yang akan memajukan pendidikan kita di masa yang akan datang. Jadi, Ibu harapkan kepada teman kita yang menjadi guru penggerak akan tetap semangat sampai akhir, agar semua guru-guru kita ini lulus dengan hasil yang memuaskan. Dan kami minta pada kesempatan ini semua ilmu yang diperoleh berbagi dengan teman-teman, sehingga semua apa yang didapat dari program guru penggerak, teman-teman kita mendapatkan imbasnya dengan hasil yang lebih baik agar sekolah kita sukses menjadi sekolah yang terbaik di kabupaten ini. Dan bagi rekan-rekan Ibu yang belum ikut guru penggerak, Ibu harapkan semuanya ikut tes. Coba rajin melihat SIM PKB-nya. Kalau ada yang ikut, ada yang terpanggil, ada namanya dimasukkan masuk dalam daftar tersebut, usahakan ikut tes dan mudah-mudahan semuanya lulus. Dan setelah kita semuanya mendapatkan sertifikat guru penggerak. Hanya itulah yang dapat disampaikan. Semoga kegiatan kita pada hari ini berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita masuk pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Asmita SPD. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah, yang mana berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita sudah dapat berkumpul pada acara diseminasi pada hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat terilik salam tak lupa kita kirimkan buat pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita sudah dapat berada di alam yang berpendidikan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 08 Cupa, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 08 Cupa beserta karyawan. Nah, Bapak Ibu, pada kali ini saya akan mendiseminasikan tentang menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Ini bahagian dari tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 11. Ini adalah modul 1.4. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang nilai-nilai positif atau budaya positif kepada kita semua. Semoga kita semua juga bisa melakukannya untuk kedepannya. Baiklah Bapak Ibu semua yang terhormat, sebelum saya memulai diseminasi hari ini, saya akan membukanya dengan suatu pantun. Dan pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Pai kaparat nai oto berhenti di perhentian. Ikulah moto guru bergerak, tergerak bergerak dan menggerakkan. Nah,
diselenggarakan guna bertujuan untuk mensukseskan pendidikan kita untuk kedepannya. Kita menginginkan pendidikan yang berkarakter dan sesuai dengan profil pembelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi tentang menyebarkan pemahaman nilai-nilai atau budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Di sini saya sebagai guru penggerak ini ada moto saya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini adalah moto bersama guru penggerak ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada budaya positif. Bapak Ibu semua paham dengan budaya positif? Ada yang tahu tentang budaya positif? Iya, coba Ibu, apa itu budaya positif Ibu? Budaya yang baik. Iya, budaya yang baik. Iya. Bapak Ibu menyebut kata-kata budaya atau dengan bilang kata-kata budaya, apa yang teringat oleh benak kita dengan kata-kata budaya ini? Iya, pembiasaan. Kalau pembiasaan Bapak Ibu ini tidak jauh, yaitu kita berulang-ulang ya Bapak Ibu, berarti tidak hanya sekali, atau ini adalah pembiasaan atau yang kita sebut dengan berulang-ulang, tindakan kita seperti itu ya, pembiasaan. Nah, di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik oleh seluruh warga sekolah. Berarti adalah nilai-nilai yang baik yang kita sepakati bersama di sekolah kita. Apa contoh nilai-nilai yang baik yang kita biasakan di sekolah kita, Bapak Ibu? Nilai-nilai, iya, disiplin. Bagus Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah. Sebagaimana itu yang sudah kita terapkan setiap hari ya Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Budaya 5S. 5S, iya, 5S itu ada, iya, salam, sapa, sopan, santun. Iya, bagus Bapak Ibu. Berarti itu adalah, iya, senyum. Satu lagi ya Bapak Ibu. Berarti itu adalah nilai-nilai atau budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Ya Bapak Ibu. Nah, biar kita bisa melihat anak-anak kita itu anak-anak yang berkarakter. Nah, biasanya keyakinan kelas ini kita buat secara menyeluruh di kelas, bukan hanya sepihak ya Bapak Ibu. Ya, itu dia kata-kata universal. Apa itu universal Bapak Ibu? Iya, menyeluruh, bukan hanya beberapa orang anak saja atau kita saja sebagai guru. Nah, itulah bedanya antara keyakinan dengan peraturan. Ya, itu tentang budaya positif tadi. Ya, keyakinan kelas ini kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah konsep utama modul kolaborasi. Ya, ini adalah modul yang kami pelajari sebagai guru penggerak di modul 1.4 tentang konsep utama budaya positif. Di mana yang pertamanya di sini kita akan mempelajari yaitu perubahan paradigma baru. Ya, perubahan paradigma baru. Apa itu perubahan paradigma baru Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Paradigma para pemikir. Iya, boleh ya, para pemikir boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti kita kembali ke cara berpikir kita ya Bapak Ibu. Iya, yang lebih positif. Iya, berpikir kita ke arah yang lebih positif, ke yang baik. Ya, bagus Bapak Ibu. Nah, di sini lagi ada yang keduanya.
disiplin positif. Mendengar kata-kata disiplin ini Bapak Ibu, disiplin apa yang terbayang oleh kita Bapak Ibu? Iya, keteraturan. Berarti keteraturan itu yang bersifat yang ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu. Keteraturan yang ke arah yang lebih baik. Lalu yang ke selanjutnya, budaya positif yang kita pelajari di sini yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5? Iya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita manusia ini? Kasih sayang atau diterima yang baik. Lalu kebebasan, kesenangan. Ada lagi untuk bertahan hidup. Iya, itu. Iya, secara keseluruhan memang itu Bapak Ibu ya, rohani. Tapi di dalam yang 5 tadi sudah tercukupi semuanya Ibu. Sudah termasuk kebutuhan rohani kita, termasuk juga jasmani kita. Ya Bapak Ibu, berarti kalau selama ini kita memang tahunya apa tadi Bapak Ibu? Tentang kebutuhan kita itu, kebutuhan dasar manusia kita itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, sekarang setelah saya belajar pada guru penggerak, maka kita bisa menemukan yaitu ada kebutuhan dasar manusia itu. Yang selain dari itu ada kebutuhan untuk disayang, apalagi tadi Ibu? Diterima, kesenangan, kebebasan dan untuk bertahan hidup. Itu sudah termasuk dalam yang Ibu maksud tadi itu kebutuhan jasmani dan rohaninya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada lagi tadi ada motivasi perilaku manusia. Motivasi, mendengar kata-kata motivasi kita ini, kita terbayang oleh kita yaitu kata apa? Berarti ada sesuatu, dorongan, dukungan, bagus Bapak Ibu semuanya. Kata-kata motivasi ini berarti kita ada dorongan, ada dukungan dari dari berbagai pihak ya Bapak Ibu. Berarti itu yang memotivasi perilaku manusia. Nah, ini ada lagi yang ke selanjutnya itu tadi ada posisi kontrol restitusi. Nah, ada posisi kontrol restitusi di mana nanti pada posisi kontrol restitusi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada Bapak Ibu yang tahu posisi kontrol restitusi tersebut? Nah, belum tahu ya. Nah, ini yang akan kita paparkan nantinya. Posisi kontrol restitusi itu nanti ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, lalu ada sebagai teman, dan yang keempatnya sebagai pemantau, dan yang kelima posisi kontrol restitusinya yaitu nanti ada sebagai sebagai manajer ya. Bagus Bapak Ibu ya, sebagai manajer. Nah, di sini setelah kita mempelajari tentang posisi kontrol restitusi, kita juga akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Apa ini keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, nanti kita pelajari bersama. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas satu persatu. Nanti materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah dengan cara yang terbaik ya Bapak Ibu. Di sini kita akan menyelesaikan masalah dengan yang lebih baik nantinya ya, bukan sepihak saja. Nah, ini kita lanjut lagi
dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita ketahui dalam kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, kita yaitu sudah tahu dengan pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Iya, ada 6 ya. Bapak Ibu, sekarang pada pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini sudah sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang tahu tentang profil pelajar Pancasila kita? Apa yang pertama Bapak Ibu? Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu semua guru hebat, bisakah Bapak Ibu menunjukkan contoh-contoh beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini? Apa yang kita lakukan? Sholat 5 waktu. Iya, bagus sekali. Itu penerapan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu berarti itu ada di rumah ya Bapak Ibu. Berarti bisa kita laksanakan di sekolah yang mana Bapak Ibu? Kalau waktu anak didik kita? Iya, ya zuhur berjamaah. Sedangkan sekarang kita juga sudah melaksanakan apa nama kegiatan kita waktu zuhur itu Bapak Ibu? Zikir, penyampaian kata-kata. Iya, ya zikir. Itu penerapan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu berarti itu ada di rumah ya Bapak Ibu. Berarti bisa kita laksanakan di sekolah yang mana Bapak Ibu? Kalau untuk anak didik kita? Iya, ya zuhur berjamaah. Sedangkan sekarang kita juga sudah melaksanakan apa nama kegiatan kita waktu zuhur itu Bapak Ibu? Zikir, penyampaian kata-kata. Iya, ya zikir. Kemudian Iya, ceramah tentang akhlak mulia. Nah, oke Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu tentang akhlak mulia ini Bapak Ibu, tentang apa lagi yang kita? Iya, pembiasaan berdoa sebelum belajar. Bagus. Kita akan melihat bagaimana anak-anak kita dalam berdoa sebelum belajar. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita itu harus berdoa sebelum belajar. Nah, apa lagi Bapak Ibu? bersalaman ketika sampai di sekolah Iya, bersalaman dengan guru dengan guru dan juga sesama dan juga sesama teman. Dan juga kalau ada kita kedatangan tamu misalnya ya Bapak Ibu, kita suruh anak kita untuk bersalaman. Itu kita pembiasaan ya Bapak Ibu. Ya, kita pembiasaan bersalaman kepada semua tamu yang datang di sekolah kita. Ada lagi Bapak Ibu tentang akhlak mulia ini, tentang bertakwa kepada Tuhan ini? ada Iya, apa Bapak Ibu? literasi baca Al-Quran. Iya, bagus sekali. Kita mengadakan literasi tentang baca Al-Quran, bukan hanya tentang buku-buku cerita saja. Jadi kita seimbangkan antara dunia dan akhirat anak kita Bapak Ibu. Bukan hanya baca-baca buku cerita atau hanya berpuisi atau berpantun saja, tapi kita juga mengadakan literasi tentang baca Al-Quran. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Apa lagi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan?
Iya, membiasakan kepada anak untuk berinfak. Ya, karena itu merupakan tabarak bagi anak kita ya Bapak Ibu, bagi kita juga. Nah, itu adalah tabungan untuk hari akhirat. Berarti dari sekarang kita sudah tanamkan kepada anak kita untuk membiasakan dirinya berinfak atau bersedekah. Ya, bagus. Ada lagi Bapak Ibu tentang yang pertama tadi? Ada lagi Bapak Ibu? Tadi kalau di awal kita buka pembelajaran dengan berdoa, bagaimana kalau kita tutup lagi dengan bersyukur? Berarti kita tambah lagi dengan pembiasaan bersyukur setelah belajar atau setelah melakukan kegiatan. Nah, kita lihat sedikit tadi ya Bapak Ibu, kita tambah lah begitu. Tadi kita tanamkan pembiasaan berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang kita tambah, kita biasakan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Apapun kegiatannya kita biasakan membaca doa atau membaca bismillah. Dan di akhir kegiatan tersebut kita biasakan anak kita untuk membaca hamdalah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita masuk kepada prodi belajar Pancasila yang kedua. Apa Bapak Ibu? Iya, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini apa juga ini maksudnya? Bapak Ibu semua? Iya. Iya, itu kata-kata global. Global menyeluruh. Berarti Bapak Ibu, berkebinekaan berarti kata-kata iya. Iya, kita iya, bagus Bapak Ibu. Kita berasal dari suku yang berbeda-beda, tetapi berbeda-beda suku bangsanya, berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda agama, rasnya dan yang lain lagi, tapi disatukan dengan satu kesatuan yaitu berkebinekaan global ya Bapak Ibu, dengan Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita lanjut lagi yang ketiganya tentang bergotong royong. Bergotong royong, bagaimana dengan bergotong royong ini Bapak Ibu? Tentang apa ini Bapak Ibu? Iya, tentang kerja sama. Di sini kita menanamkan nilai-nilai tentang kerjasama. Kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang manfaat bergotong royong dan tujuan bergotong royong ya Bapak Ibu. Seperti di sini bergotong royong ini tujuannya apa Bapak Ibu? Iya, melatih bekerja sama. Jadi di sini makanya nanti itu ada iya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ya. Iya, pekerjaan yang lambat selesainya akan menjadi cepat selesai. Jadi manfaat gotong royong ini sangat bagus sekali dan nilai ini sangat bagus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Lalu yang selanjutnya yaitu kreatif. Nah, kata-kata kreatif ini sudah tidak asing bagi kita sekarang Bapak Ibu. Apa itu kreatif Bapak Ibu? Kreatif berarti dia bagaimana Bapak Ibu? Dia memiliki apa? Iya, dia memiliki kebebasan untuk berkreasi. Muncul ide-ide dia dari dalam dirinya sendiri. Ya, dia sudah bisa mengeluarkan ide-idenya, sudah bisa dia untuk berkreativitas, ya berkreasi. Dia sudah bisa, dia tidak lagi terhambat kreativitasnya. Dia sudah bisa memunculkan ide-ide inovasinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang bernalar kritis. Apa ini Bapak Ibu bernalar kritis? Bernalar kritis. Lalu apa ini maksudnya Bapak Ibu?
sudah baik. Ya, berpikirnya itu iya, ya, cara berpikirnya itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis berarti dia berpikir itu secara cepat dan memunculkan ide baru dia, mengeluarkan ide-ide atau inovasi-inovasi baru dia. Ya, itulah. Nah, yang selanjutnya lagi itu ada tentang mandiri. Nah, Bapak Ibu, tentang profil pelajar Pancasila yang ini, yang mandiri ini, di sini anak-anak kita latih untuk mandiri. Apa contoh kemandirian yang bisa dilakukan oleh anak didik kita, Bapak Ibu? Apa yang bisa kita contoh dari mandiri ini, Bapak Ibu? Iya, bagus Bapak Ibu, pergi sekolah misalnya tidak diantar lagi oleh orang tua, dan sudah bisa. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Tugas sekolah dikerjakan. Iya, bagus sekali Ibu. Tugas sekolah. Kalau sekarang ya Bapak Ibu, tugas sekolah banyak ya dibikin di sekolah. Kalaupun ada yang di rumah itu dikerjakan oleh orang tua. Nah, sekarang dengan adanya kata-kata mandiri ini dalam profil pelajar Pancasila mandiri, berarti anak kita tuntut untuk mengerjakannya sendiri. Bagaimana cara dia mengerjakan sendiri? Tidak bergantung pada orang lain. Dia berusaha memecahkan persoalan dia sendiri. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya anak kita dihadapkan kepada sesuatu masalah, kita coba bagi dia untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, itulah profil pelajar Pancasila yang kita pelajari bersama Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini ada gambar-gambar di sini. Ini adalah contoh-contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. Gaya belajar anak kita atau peserta didik kita, Bapak Ibu, tidak sama semuanya. Bermacam-macam gaya belajar anak kita. Antara si A, si B, dan si C, gaya belajarnya itu tidak sama. Ada yang gaya belajarnya itu audio, ada yang cara belajarnya itu atau gaya belajarnya itu yang visual, dan ada juga yang gaya belajarnya itu kinestetik. Bapak Ibu, guru hebat semuanya, coba bisa tak Bapak Ibu menyebutkan contoh gaya belajar yang audio? Iya, dengan audio ini bagi mungkin anak kita ini cara dia memahami pembelajaran itu dengan cara mendengarkan penjelasan dari gurunya. Lalu contoh tentang yang visual, dengan cara belajar yang visual. Iya, berarti dia anak kita itu paham dengan cara belajar itu dengan cara melihat, diamatinya langsung. Tidak hanya dengan didengarkan saja, berarti dia amati, dia lihat jelas. Berarti itu yang visual. Nah, Bapak Ibu semua guru hebat, kalau yang kinestetik yang bagaimana Bapak Ibu? Iya, mempraktekkan, dicobakan langsung. Setelah dilihat, didengar, dia cobakan langsung. Berarti itu gaya belajarnya. Jadi kita guru tidak mengelompokkan anak kita seperti itu, Bapak Ibu. Kita cukup tahu, berarti kebutuhan anak saya yang ini dia butuh gaya belajarnya audio. Sementara yang ini, cara belajar anak saya ini dia butuhnya yang visual. Sementara yang ini dia butuhnya yang kinestetik. Berarti kita yang harus jeli untuk mengelompokkannya. Bukan dia kita kelompokkan langsung, tetapi cara belajarnya yang kita bagi
lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah tentang contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid, yaitu ada yang audio, visual, dan kinestetik. Diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsiknya. Nah, selanjutnya di sini disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Berarti dia maksudnya ini seperti apa Bapak Ibu? Berarti ini dari dirinya sendiri, bukan karena apa-apa, bukan karena sogokan, bukan karena ancaman maupun karena hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang akan kita terapkan. Di sini nilai-nilai yang terdapat pada profil pembelajar Pancasila itu ada 9 pilar karakter, di mana yang pertamanya yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, yang keduanya yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Nah, berarti di sini kita mandiri dan langsung bertanggung jawab. Dan selanjutnya itu kejujuran kita. Lalu hormat dan santun. Dan selanjutnya itu dermawan, suka menolong dan gotong royong. Lalu poin selanjutnya percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Lalu kepemimpinan dan keadilan. Dan setelah itu baik dan rendah hati. Nah, yang terakhirnya yaitu toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia tadi seperti yang sudah kita lihat di depan tadi, kita lihat di sini. Inilah kebutuhan dasar manusia tadi yang kita maksud tadi, bukan kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi maksud saya seperti ini, kebutuhan dasar manusia itu yang pertamanya yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiganya yaitu penguasaan. Lalu yang keempatnya adalah kebebasan. Dan selanjutnya adalah kesenangan. Bertahan hidup ini dengan bagaimana kita bisa Bapak Ibu? Iya, seperti bisa kita makan, kita penuhi kebutuhan kita seperti makan dan minum. Iya, untuk bertahan hidup. Nah, lalu kasih dan rasa diterima. Ini seperti apa ini Bapak Ibu? Rasa kasih sayang dan rasa diterima ini seperti apa? Berarti kita perlu dikasih supaya kita bisa diterima di berbagai kalangan. Ya, kita merasa nyaman. Lalu ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini yang pertamanya kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ada lagi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini ketiganya bisa kita bedakan Bapak Ibu. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini, yaitu bedanya dengan yang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti ini dia melakukan sesuatu itu hanya karena takut dihukum, bukan dari dirinya sendiri. Jadi perbuatannya ini tidak ikhlas dari dalam dirinya sendiri, karena dia hanya takut karena dihukum, karena hukuman yang akan kita berikan. Jadi ini termasuk motivasi ekstrinsiknya. Nah, di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau ini murid melakukan sesuatu ini karena imbalan, berarti murid ini juga belum ikhlas
lain, bukan dari dirinya sendiri. Berarti berikhlas dari dalam dirinya sendiri. Kalau di sini yang ketiganya itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, untuk ini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah yang kita tuntut Bapak Ibu. Dia melakukan atas kesadaran dia sendiri, bukan karena paksaan Bapak Ibu. Kalau dapat, ini yang kita harapkan dari anak-anak kita ke depannya, bukan seperti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kita harapkan itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, karena itu yang terbaik untuk dilakukan. Itu lahir dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk lagi ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas gagal ini dia Bapak Ibu. Yang pertama itu ada hukuman, yang kedua ada penghargaan. Nah, pada hukuman ini sangat menyakitkan. Nah, lalu yang keduanya dia tidak nyaman. Pasti dia tidak nyaman. Dan yang ketiganya murid takut. Murid pasti ada perasaan takut. Dan keempat dia memaksa lagi. Dan selanjutnya yaitu murid menyembunyikan kesalahannya. Kadang-kadang untuk menyembunyikan kesalahannya itu dia bikin kesalahan baru atau dia berbohong untuk menutupi kesalahan dia yang pertama Bapak Ibu. Dia cari lagi kata-kata untuk berbohong supaya kesalahan dia yang pertama tertutupi. Nah, jadi dia kalau ini jadi terulang lagi kesalahannya. Nah, ini lagi yang terakhirnya murid menjadi rendah diri. Dia tidak percaya diri lagi Bapak Ibu. Dia merasa rendah diri. Nah, dia merasa tidak diterima oleh kelompoknya nanti, kurang percaya dirinya. Nah, yang di sini ada penghargaan lagi. Di penghargaan ini dia tidak efektif, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang keduanya merusak hubungan atau sifat iri. Ada sifat iri di dalamnya. Lalu yang ketiganya mematikan kreativitas. Nah, berarti kalau di sana maka hilanglah kreativitas anak kita tadi. Jadi anak kita yang biasa menonjol punya kreativitas, karena penghargaan ini, nah jadi mati kreativitasnya, hilang dia. Nah lanjut menghukum dengan sistem ranking, ya itu. Dan seperti yang kita lakukan pada kurikulum sebelumnya kita memakai ranking, berarti itu juga termasuk penghargaan. Sebenarnya ini Bapak Ibu, kita memang tidak boleh memberikan ranking kepada anak kita, karena semua anak kita itu pasti sama. Masing-masing mereka pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan, masing-masing dia ada. Kadang-kadang ada di bidang ilmu pengetahuannya dia menonjol, nah di segi yang lainnya dia lemah. Berarti kita memang tidak boleh memberikan ranking kepada anak kita. Cukup hanya kita saja yang tahu bagaimana anak kita tidak perlu mengumumkannya di depan umum, karena itu akan mematikan kreativitas anak kita juga nantinya, menghilangkan PD dia juga nantinya, karena dia merasa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya. Lalu selanjutnya itu merampas hak menghargai dirinya. Dia merasa hak dirinya menghargainya itu sudah habis, karena dia hanya sesuatu yang dia lakukan itu hanya karena penghargaan, bukan ikhlas dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, sekarang ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan ini yang baik kita lakukan, yaitu dengan pendekatan restitusi. Nah, pada pendekatan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, mereka dengan karakter yang lebih baik. Dia bisa diterima di kelompoknya dengan yang lebih baik. Dia merasa percaya diri. Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu adalah menurut pendapat Gerson 2004 ya.
Ciri-ciri dari restitusi tadi, ini dia ciri-ciri dari restitusi tadi, yaitu satu, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, itu dia. Dia bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, dia memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiganya, dia tawarkan, bukan paksaan. Di sini tidak ada lagi unsur paksaan, Bapak Ibu. Anak kita sudah bebas untuk melakukannya sesuai dengan dirinya, bukan karena paksaan lagi. Lalu yang keempatnya di sini yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita tuntun anak kita ini untuk melihat potensi yang ada pada dirinya. Bagaimana dia menggali dirinya ke arah yang lebih baik. Bagaimana dia memunculkan potensi yang ada di pada dirinya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan lanjut itu adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di sini kita lebih mengutamakan karakter, bukan mengutamakan tindakan. Nah, yang selanjutnya kita menguatkan dan fokus pada solusi. Kita cari solusinya yang terbaik. Begitulah restitusi, kita mencari penyelesaiannya. Pada restitusi ini kita akan menyelesaikan masalah dengan berpihak kepada anak, bukan kita paksakan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada, kita lihat gambarnya sebagai penghukum. Kalau pada penghukum ini berarti anak merasa ketakutan, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru di sini rasa-rasa sebagai apa ya, Bapak Ibu? Nah, sedangkan anak itu dia tertunduk dengan ketakutan. Dengan itu nanti dia hilang pede itu, Bapak Ibu. Dia hilang kepercayaan, dia tidak percaya diri dengan dirinya itu. Nah, kalau yang kedua ini pembuat rasa bersalah. Nah, ini pada pembuat rasa bersalah kita cari salahnya ya. Nah, yang ketiga ini kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai guru itu yaitu sebagai teman. Berarti kita sebaya dengan dirinya. Kita memposisikan diri kita sebaya dengan anak tersebut tadi yaitu sebagai teman. Lalu yang keempat ada sebagai pemantau, yaitu kita sebagai monitor, dan yang terakhir ini adalah manajer. Nah, inilah yang diharapkan kita sebagai guru ini punya posisi kontrol restitusi itu sebagai manajer. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini yang pertama posisi kontrol tadi yang pertama penghukum. Di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Berarti di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru jadinya diktator, dah Bapak Ibu. Iya dah Bapak Ibu. Iya, kita paksakan kepada anak kita kehendak kita ya Bapak Ibu. Iya seperti itu Bapak Ibu. Iya, kita paksa patuhi aturan saya atau awas. Awasnya ini nanti berarti ada di belakangnya ya Bapak Ibu. Nah, kita pasti akan dapat hukuman dari itu nanti. Jadi guru di sini paling berkuasa ya. Nah, kamu selalu saja yang salah. Nah, ini yang kedua yaitu posisi kontrolnya yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, agak lembut daripada penghukum tadi. Nah, berbuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Yang pertama itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari kata yang selanjutnya itu, berapa kali bapak harus memberitahumu, ya. Nah, ada kata lagi yang kita keluarkan sebagai guru, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah berarti ini contoh-contoh kata dari 5 posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Berarti kata-kata ini yang kita gunakan. Kalau kita sudah memakai kata-kata seperti ini, berarti kita pada posisi kontrol restitusi
membuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya posisi kontrol kita yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, di sini kita sebagai guru tidak menyakiti murid, Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Berarti tidak pasti ini positif, Bapak Ibu, kadang-kadang juga bisa negatif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah Dewi Bapak ya. Nah, lalu yang keduanya, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Lalu kata yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kata-kata seperti ini kepada anak kita, berarti kita berada pada posisi kontrol yang apa, Bapak Ibu? Iya, ini sebagai posisi restitusinya itu sebagai teman, iya, betul sekali. Nah, di sini lanjut kita dengan 5 posisi kontrol restitusi yang keempat, yaitu sebagai pemantau atau monitornya. Di sini memantau berarti mengawasi. Benar nggak Bapak Ibu? Kita memantau berarti kita mengawasi. Benar nggak Bapak Ibu? Iya benar. Memantau ini berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi tersebut. Tidak kita biarkan saja. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang kita ajukan kepada anak kita atau peserta didik kita pada posisi pemantau ini seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertamanya, peraturannya apa? Lalu apa yang telah kamu lakukan? Lalu sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti kita tanya seperti itu. Kalau kita menggunakan pertanyaan seperti ini, berarti kita berada pada posisi pemantau. Ya. Di sini yang terakhir 5 posisi kontrol restitusi yang terakhir, yang kelimanya yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, agar posisi ini lanjut, di mana manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata seperti ini. Nah, pada kata posisi manajer kontrol ini, yang sebagai manajer ini, biasanya kita sebagai guru menanyakan seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, berarti kita kembali ke keyakinan kelas yang kita buat bersama. Lalu yang kedua, apakah kamu meyakininya? Berarti apakah kita sudah meyakini tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat tersebut? Lalu yang ketiga, di sini kita biasanya memakai kata seperti ini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, berarti kita bertanya kepada anak dengan kata seperti itu. Lalu selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhirnya itu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itulah kata-kata tanya yang kita gunakan pada posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Berarti inilah yang bagus kita lakukan sebagai guru. Kita menggunakan posisi kontrol restitusi, bukan pengukur, bukan tempat rasa bersalah. Jadi yang terbaik kita pakai sebagai guru, sebagai pendidik, biar anak kita bisa kembali ke kelompoknya dengan baik dan merasa diterima, maka kita memakai posisi kontrol sebagai manajer. Nah,
Nah, di sini kita ada video pendek tentang posisi kontrol restitusi. Nah, kita akan lihat bersama. Kita lihat bersama Bapak Ibu, mungkin untuk menghilangkan ngantuk kita. Nah, ini adalah video 5 posisi kontrol. Nah, ini dia. Nah, di sini kita tidak memakai nalen lagi. Ya. Ini yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kamu ini kenapa ada nama sekolah? Kamu tahu tidak? Sekolah itu punya aturan, tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi kamu, sekarang pergi kamu ke lapangan. Ini semua caranya. Awas kamu ya. Ya, nanti jangan perlu masa Bapak Ibu. Ini itu tadi yang pertama, lanjut yang kedua. Ya, pada pembuat rasa bersalah ini suaranya lembut dipakai oleh gurunya. Ya, itu tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang ini sebagai teman Bapak Ibu. Benar gitu. Baik-baik nama lagi ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang itu posisi sebagai pemantau. Fikri dia namanya beliau, Bapak Ibu. Iya, sekarang sih Fikri, Bapak Ibu. Ya. Ya, itu tadi. Ya, ini dia saya posisi sebagai manajer. Mari kita kembali ke Ya, itulah Bapak Ibu sebuah video pendek tentang posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu, dari video tadi posisi kontrol yang mana yang bagus untuk kita terapkan? Iya, bagusnya seperti itu. Kita harapkan untuk kedepannya kita bisa menerapkan posisi kontrol kita itu sebagai manajer ya Bapak Ibu, bukan insya Allah kita coba bersama Ibu Guru Bapak Ibu semua. Ya, ya, ya. Semoga Bapak Guru hebat semua bisa menjadikan posisi kontrol yang kita pakai nanti itu adalah sebagai manajer. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dah, kita semua berharap ya Bapak Ibu untuk perubahan ke arah yang lebih baik.
Amin. Amin ya. Nah, Amin. nah ini adalah contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrolnya, yaitu Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, lanjut ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda nggak Bapak Ibu dengan peraturan? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas bagaimana Ibu? Iya, kita sepakati bersama, bukan sepihak saja. Kalau sepihak saja atau hanya kita dulu yang memaksakan, berarti itu disebut dengan peraturan. Bagus Bapak Ibu semuanya. Berarti kita buat di sini di sekolah atau di dalam kelas kita, yaitu namanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Karena kita sepakati bersama, kita buat bersama, kita rumuskan bersama, ya. Di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini jawabnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Kenapa? Pasti yang teringat dari kita kenapa? Ada apa? Iya, pasti di sana ada keamanan atau yang lainnya. Iya, keselamatan diri kita. Berarti kita sudah yakin ya, kalau kita sudah pakai helm berarti kita nanti begini nanti hasilnya, yaitu kita yakin memakai helm ya. Lanjut yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Berarti itu apa Bapak Ibu? Apa yang terbayang oleh kita? Apa keyakinannya? Apa keyakinan kita? Tentang kesehatan. Berarti kalau kita yakin di sini kalau kita tidak mematuhi aturan tersebut, maka kita sudah tidak sehat nanti ya Bapak Ibu ya. Begitulah kira-kira. Nah, ini dia bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama kita lebih abstrak dari peraturannya, lalu berupaya pertanyaannya ini bersama menyeluruh, tidak sendiri. Nah, semua warga kelas atau dilibatkan semua warga yang ada dalam kelas tersebut. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak karena nanti ribet untuk mengingatnya. Lalu dibuat dalam bentuk positif, tidak ada yang berbentuk negatif ya Bapak Ibu. Lalu di sini lanjut sesuai dengan kondisi kelas. Jangan-jangan kondisi kelas kita berbeda dengan orang lain, kita berpaksakan juga keyakinan kelas kita seperti itu tidak mungkin. Berarti kita lihat lagi posisi kelas kita di mana, bagaimana kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita di mana kita berada. Berarti seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Nah, sekarang ini ada langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Dalam langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas, yang pertama yaitu mempersilahkan murid untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang disepakati. Lalu mencatat semua masukan murid dan mengubah menjadi kalimat positif. Berarti kalimatnya itu keyakinan kelas itu bersifat positif. Lalu kita tinggal kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Lalu semua pendapat kita satukan dalam sebuah keyakinan kelas dan kita sepakati bersama dan kita jadikan keyakinan kelas kita. Lalu menandatangani keyakinan kelas tersebut dan menempelkan keyakinan kelas itu di dinding kita. Begitulah proses kita dalam merancang keyakinan kelas Bapak Ibu. Bukan kita buat-buat saja lalu kita tempel saja, bukan seperti itu. Kita rumuskan bersama-sama dengan peserta didik kita. Lalu baru kita tempel setelah kita sepakati dan kita tanda tangani bersama. Kita tanda tanganinya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk contoh kegiatan kita dalam membuat keyakinan kelas. Bisa kita dengan cara tunjuk tangan dan menuliskannya, dan bisa juga kita memakai kertas Nikino. Ya, seperti itu contoh kira-kira. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat bersama. Misalnya di sini ada disiplin, aman dan nyaman, saling menghormati, ada giat literasi, rapi bersih dan indah, lalu ucapkan terima kasih, tolong, permisi dan maaf.
ajaib yang kita gunakan. Ya, inilah contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini berguna untuk mencari pemecahan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan cara yang lebih efektif dan lebih baik. Ini di sini ada 3 langkah kita dalam segitiga restitusi, di mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh katanya, kamu seperti ini pasti adalah senang. Ya, seperti itu. Nah, ini tahap yang kedua yaitu pada tindakan validasi yang salah. Ya, yang validasi yang salah yaitu semua pelaku punya alasannya. Lalu yang ketiganya yaitu menanyakan keyakinan. Berarti kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Apa yang kita sepakati bersama dulu, begitu kita tanyakan keyakinan kelas kita tersebut. Nah, ini itu adalah contoh bisa diputar Ibu. Itu adalah sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi di kelas. Nah, pada tahap ini, tahap penyelesaian masalah ini, seperti contohnya begini, anak kita sering terlambat ke sekolah. Dia sering terlambat ini, kita tanya dulu, apa yang dia sudah lakukan dan apa alasannya, lalu kita carikan dia solusi. Nah, itu dia pada tahap segitiga restitusi. Kita carikan penyelesaiannya dengan yang baik. Nah, ini juga contoh kasus juga. Nah, itulah Bapak Ibu contoh-contoh penerapan nilai-nilai positif yang ada saat ini. Semoga untuk kedepannya Bapak Ibu ya, kita semua bisa menerapkannya secara bersama-sama supaya kita bisa mengajak peserta didik kita sebagaimana yang telah kita pelajari tadi dengan nilai-nilai kebaikan tadi atau nilai-nilai positif tadi, seperti kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan juga dimana kalau ada masalah anak kita mencarikan penyelesaiannya dengan langkah-langkah segitiga restitusi, bukan kita cap saja anak kita seperti ini. Nah, Bapak Ibu, hanya sampai di sini penyampaian saya tentang nilai-nilai dan budaya positif. Terlebih kurang saya mengucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai protokol, kalau ada kata yang salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.